akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami. Sebelum saya lanjut, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ajeng Wulandari, NRP 438. Perkenalkan, nama saya Tia Puspita dengan 3 NRP terakhir 259. Perkenalkan, nama saya Diayu Adiani dengan NRP terakhir 403. Perkenalkan, nama saya Secitra Amanda dengan NRP terakhir 0424. Itu ada manajemen risiko murni. Nah, risiko yang hanya memiliki kemungkinan rugi atau tidak terjadi apa-apa. Contohnya, kejadian murni yang benar-benar pernah terjadi di kehidupan saya pribadi, yaitu saya pernah mengalami kecelakaan waktu saya akan berangkat ke sekolah. Yang kedua ada risiko statis. Risiko statis adalah risiko yang tidak banyak berubah dari waktu ke waktu. Nah, dan biasanya berasal dari alam atau tindakan manusia yang sudah umum terjadi. Nah, risiko ini terjadi dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, ekonomi, ataupun sosial. Nah, contoh pribadi yang pernah terjadi kepada diri saya yaitu masih terhubung dengan contoh yang tadi, yaitu tentang kecelakaan. Nah, jadi kecelakaan ini terjadi gara-gara cuacanya yang lagi hujan dan saya kurang hati-hati. Selanjutnya ada risiko spekulatif. Pengertiannya yaitu risiko yang dapat menimbulkan 3 kemungkinan hasil, yaitu keuntungan, kerugian, atau tidak terjadi apa-apa. Risiko ini biasanya muncul karena keputusan yang disengaja, seperti berinvestasi, berdagang, atau membuka usaha. Contohnya itu sebagai pengalaman saya pada saat berjualan sebagai reseller bakso aci yang pada saat itu sedang viral atau menjadi tren sesaat. Penjualan bisa mengalami peningkatan dan keuntungan yang sangat besar dalam waktu singkat. Namun, tren bakso aci meredup, salah satunya muncul makanan yang lebih viral, persaingan ketat, permintaan akan turun drastis, stok bakso aci tidak laku sehingga mengalami kerugian. Selanjutnya ada risiko dinamis. Nah, risiko dinamis ini yaitu jenis risiko yang muncul sebagai akibat dari perubahan kondisi ekonomi, teknologi, sosial, politik, atau regulasi dalam lingkungan yang terus bergerak disebabkan oleh perkembangan dan perubahan zaman. Contohnya itu tidak jauh berbeda dari risiko spekulatif. Ini juga yang pernah terjadi pada pengalaman saya. Pada saat itu juga saya kan berjualan sebagai reseller bakso aci, sangat ramai sehingga keuntungan besar. Namun semakin berkembangnya perubahan zaman saat ini, banyaknya kemasan yang lebih unik, kualitas dan rasa yang lebih unggul, banyaknya konten yang lebih menarik, dan menjalin kolaborasi dengan influencer sehingga penjualan semakin berkurang dan mengalami perubahan kondisi ekonomi yang tidak maksimal sehingga mengalami kerugian. Selanjutnya ada resiko subjektif. Resiko subjektif adalah resiko yang berasal dari perasaan, pandangan, atau kekhawatiran seseorang sendiri, bukan dari fakta atau data nyata. Resiko ini berbeda-beda pada setiap orang karena dipengaruhi oleh pengalaman, emosi, dan cara berpikir. Contoh yang pernah saya alami adalah saya pernah berjualan puding, berpikirnya bakalan sepi pembeli, padahal sebelumnya penjualannya cukup bagus. Rasa takut dan khawatir itu muncul dari pikiran sendiri. Ada resiko objektif, yang mana resiko objektif adalah resiko yang dapat diukur secara nyata dan pasti berdasarkan data, fakta, serta perhitungan statistik. Tingkat kemungkinan terjadi suatu kerugian dapat dihitung secara matematis dan tidak dipengaruhi oleh pendapat atau perasaan pribadi. Contohnya, aku pernah takut kehilangan barang di kosan karena kosan saya waktu itu campur, jadi saya merasa takut kehilangan barang, tapi saya bisa menghandle barang-barang saya agar tidak terjadi kehilangan dengan cara menyimpan dengan aman. Itu saja presentasi dari kelompok saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.